Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia pada waktu yang mulia, sehingga kita dapat memupuk rasa silaturahim kita di antara warga atau jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu apa judulnya malam hari ini. Yang terpenting bagi kita adalah dalam artian saya menggantikan sebentar Bu ya, menggantikan. Sebetulnya yang di sini ada orangnya. Jadi apa yang nanti akan kami sampaikan hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasannya adalah innamal a'malu binniyat. Setiap yang kita amalkan itu harus dengan niat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seandainya saja dengan membuang rintangan yang ada di jalan itu sudah termasuk sedekah bagi kita. Maka dengan melangkahkan kaki kita ke masjid ini hendaknya menjadi sedekah pada tubuh kita, agar apa yang kita kerjakan nanti hendaknya menjadi penghalang dari siksa api neraka. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya yauma yafirul mar'u min akhi, dalam artian kelak di akhirat tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan diri kita. Kajian subuh hari pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz dalam surat Yasin ayat 65 yang sangat terkenal, dan itu dibuatkan lagu oleh almarhum Krise, lagu terakhir beliau yang mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Kita sudah membacanya setiap hari, kita sudah mengerti artinya, tinggal satu yang belum kita laksanakan adalah mengamalkannya. Bahwasannya setiap apa yang kita niatkan Allah yang tahu. Maka kalau tadi pagi dijelaskan antara ikhlas dan riya itu tipis Bapak Ibu, sangat tipis. Dalam artian apa? Kita mau melakukan keikhlasan tapi riya dapatnya. Pengajian subuh tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz itu bahwasannya ikhlas itu susah menjelaskannya. Maka dari itu ketika kita hidup di dunia ini, kembalikanlah bahwasannya kita untuk beribadah kepada Allah, illa liya'budun, untuk beribadah, bukan untuk si A, si B, si C dan seterusnya. Kita merasakan bahwasannya belum tentu yang kita ibadah saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tidak sama sekali. Mungkin dalam artian Bu, Pak, orang yang tidak berangkat itu pahalanya lebih besar daripada kita yang berangkat. Ini yang kita takutkan Pak, Ibu sekalian. Orang yang tidak berangkat ke masjid ini, kita takutkan dia lebih pahalanya lebih besar daripada kita. Karena dalam artian apa? Dalam artian kita bangga dengan pekerjaan kita, kita bangga dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita lari daripada niat yang awal. Untuk apa kita ke masjid? Untuk apa kita beribadah? Maka kita tidak perlu menilai seseorang, kita tidak perlu menilai orang lain,
Cukup atid dan rokib saja yang sibuk mencatat amal kita. Kadang kita lupa Allah sudah menciptakan 2 malaikat yang tidak pernah bisa dibohongin. Maka dari itu kembalikan segala sesuatu, kembalikan, niatkan apa dan untuk apa. Kita kerjakan ridho yang kita cari, bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena siapa-siapa. Tapi niatkan untuk diri kita sendiri bahwasannya saya mengerjakan amal, suatu amal itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Bagaimana ibu-ibu yang di rumah yang repotnya nauzubillah, punya anak kecil, punya anak yang di atasnya kakaknya, punya abangnya. Bagaimana dia mau beribadah dengan ikhlas ketika rukuk ditarik mukenanya, ketika sujud dinaikin punggungnya? Kalau dia tidak ikhlas Bapak Ibu, otomatis ibadahnya juga tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kembali kepada niat kita. Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya mengharapkan surga? Surga sudah dibuat, neraka sudah dibuat, tinggal pilihan kita apa. Jadi kalau dalam perkataannya bahwasannya kita sebagai manusia memilih 2 hal yang sangat-sangat kita harapkan, bahwasannya sebagai manusia hendaknya memilih salah satu dari kedua itu. Maka hidup ini berpasang-pasangan, Bu. Ada siang, ada malam, Pak. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada baik, ada buruk. Kalau yang di tengah-tengah itu nggak jelas namanya. Betul, Bu? Ada yang mau jadi di tengah, Bu? Bapak ada yang mau jadi di tengah, Pak? Antara laki-laki dan perempuan? Ya, Pak ya? Sekarang dunia sudah terbalik Bapak Ibu ya. Dulu yang memakaikan pampers itu adalah ayah dan ibu kita. Tapi sekarang anak yang memakaikan pampers pada orang tuanya. Sudah banyak, Bu? Itu peringatan atau ujian? Atau musibah? Dalam artian sekarang dunia sudah mau dicuci kembali dengan namanya wabah. Dalam artian apa? Mungkin wabah ini akan mengembalikan kita kepada fitrah kita. Orang semuanya banyak mendekatkan diri kepada Allah, gitu Bu ya. Orang banyak mendekatkan diri ke gereja bagi yang Kristen, ke pura bagi yang Hindu. Ya, beberapa hari lalu saya berjumpa dengan teman yang beragama Kristen, bercerita, sesungguhnya Pak, orang baik dan buruk itu nggak ada sekarang, Pak. Sekarang sudah takut semuanya. Mereka pun nggak percaya yang namanya corona, tapi corona itu ada. Jadi kita ini kemungkinan oleh Yesus katanya gitu Bu ya, itu sudah dicuci kembali untuk kembali kepada jalannya. Mungkin kita yang agama Kristen banyak yang keluar dari jalurnya, kita yang Islam banyak yang keluar dari jalurnya. Maka sekarang kita diingatkan, ihdinas sirotol mustaqim. Jadi dunia sekarang sudah mau merubah identitasnya, yang mana manusia sudah sangat banyak dan sangat merusak dunia. Yang terakhir adalah bahwasannya di kutub utara sudah mencair, otomatis beberapa negara atau beberapa pulau di dunia akan tenggelam. Sudah terjadi di mana-mana. Kita belum Bapak Ibu ya, kita tinggal menunggu kapan lagi. Maka dengan peringatan ini, maka kembalikan bahwasannya untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah. Mari kembalikan niat kita dengan beribadah kepada Allah. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dari hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai ya kembali kepada kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dengan dunia yang begitu banyak seluk-beluknya, maka marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini
kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li ridhoillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu mari sama-sama kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, agar apa yang kita lakukan nanti tidak menghilangkan apa yang menjadi niat kita sama-sama. Karena kita semua memiliki tanggung jawab, ya. Kita semua pemimpin, laki-laki pemimpin bagi keluarganya, ya. Pak RW pemimpin bagi masyarakatnya, Pak RT pemimpin bagi masyarakatnya. Semua punya tanggung jawab. Seorang ibu mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya. Seandainya anak itu nakal, bukan kembalikan kepada siapa yang mendidik di sekolah, tapi siapa yang pertama mendidik di rumah. Maka tidak mungkin anak tidak akan kembali kepada orang tuanya, dan tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita niatkan bahwasannya apa yang kita laksanakan, baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan, baik itu dalam masyarakat, baik itu dalam kehidupan berorganisasi, hendaknya kita kembalikan kepada mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semuanya. Jangan sampai kita hanya mendapat capeknya saja, kesalnya saja, bahwasannya apa yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Tapi tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, menilai, mencatat apa yang kita kerjakan. Maka kalau dikatakan tadi pagi Bu, bahwasannya ingin melihat orang yang ikhlas, benar, bangunlah malam, kita tahu siapa diri kita. Mungkin seumuran kita sekarang belum pernah kita sujud memohon ampun kepada Allah sambil berlinang air mata. Sangat susah Bapak Ibu. Dalam sholat malam kita sendiri, kita sujud memohon ampun dengan berlinang air mata dengan dosa-dosa kita, sangat susah. Karena apa? Karena masih ada kesombongan dalam hati kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, berapa kesalahan yang kita perbuat? Kita bisa mencatat masing-masing. Tapi kadang-kadang kita lupa. Hasabu qabla an tuhasabu. Maka hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung Bapak Ibu, dari tidur sampai mau tidur kembali, berapa amalan yang kita laksanakan dalam keamanan baik. Mari sama-sama kita niatkan dari bangun tidur, sesungguhnya ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi rabbil alamin, ya sudah, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan kita hari ini, mau tidak makan kita hari ini, mau kita punya uang hari ini ataupun tidak, itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut akan kematian, tapi kita tidak mempersiapkan kematian itu. Maka sama-sama, sekarang tidak ada tua, tidak ada muda, semuanya sama. Dalam artian apa? Kapanpun Allah akan menjemput, pasti akan dijemput. Maka kita tidak menunggu tua, kita tidak menunggu mati. Yang kita tunggu apa yang kita siapkan untuk kematian, bukan menunggu matinya. Mati sudah pasti. Jodoh, rezeki, kematian itu sudah pasti. Bagaimana mempersiapkan? Mencari jodoh aja ada persiapannya. Mencari rezeki saja ada jalannya. Apalagi menunggu kematian. Pasti. Dalam artian kita harus mempersiapkannya. Kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kembalikan kepada fitrah kita masing-masing. Yang ibu-ibu sibuklah dengan kesibukannya, bahwasannya bapak-bapak juga sibuk dengan kesibukannya. Dalam artian kita kembalikan fungsi kita masing-masing di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam mendidik masyarakat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati teman-teman kita yang belum ikut berjamaah di masjid. Ini baru malam yang kelima. Sudah maju sabnya Bu ya. Alhamdulillah maju 2 sab. Ya, besok insya Allah 10 maju lagi, 2 sab lagi. Ya, itu sudah pasti. Ibu-ibu masih bertahan. Kemarin di luar, sekarang sudah maju sekitar 3-4 sab. Ya. Besok malam ke-15 wallahu alam. Apalagi Ustadz yang tadi pagi minta, Kak, seandainya Ustadz Ahmad itu membaca surat yang panjang-panjang, insya Allah jamaahnya tinggal 5 orang.
Ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut salat tarawih imam dari Madinah atau imam dari Palestina, saya pernah ikut Bu. Satu malam itu Pak 8 rakaat 5 juz menggretek kaki Pak. Habis itu besok nggak datang lagi Pak. Saya yang muda saja nggak datang, sakit kaki Pak dibuat. Ya, 8 rakaat 5 juz dibaca, menggretek kaki. Belum Pak, ini belum katanya. Biasanya kami baca 10 juz satu malam, amatilah. Ya Pak ya. Jadi dalam artian apa? Kembalikan kepada niat kita masing-masing. Mari sama-sama kita kembalikan bahwasannya untuk apa kita beribadah kepada Allah yang kita takutkan. Seperti hadis Nabi, banyak orang yang berangkat ke Mekah untuk ibadah haji, tapi yang nggak berangkat yang dapat pahala mabrurnya. Kita ibaratkan berapa banyak orang yang berangkat ke masjid, tapi mana tahu yang nggak berangkat ke masjid yang dapat pahalanya. Itu yang kita takutkan. Kita tidak pernah berpikir sampai ke situ. Yang kita pikirkan kita bangga dengan pekerjaan kita, tapi bangga kita sudah menghilangkan keikhlasan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita niatkan bahwasannya dengan pergi ke masjid itu karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti kita dimatikan atau kita dijemput ajalnya, maka kita fisabilillah dalam jalan Allah. Dimanapun bagi Bapak Ibu yang bekerja, pasti pagi kita harus niat, ya Bu ya. Pak, kita harus niat untuk apa kita niatkan? Karena apa? Setiap langkah kita, setiap kita pergi ke tempat pekerjaan kita, maut itu ada di jalan. Maka dalam artian niatkan bahwasannya ini lillah karena Allah Ta'ala. Kalaupun terjadi apa-apa di jalan, insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun meninggal, insya Allah meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini peringatan bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Mari kembalikan niat kita. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita mendengarkan pengajian? Baru saja kalau saya rasakan 4 sampai 5 hari ini begitu banyak ilmu. Bagaimana sampai 30 hari ke depan? Wallahu alam. Apalagi kita masuk kepada salat malam atau iktikaf atau yang lainnya. Di iktikaf nanti banyak Bapak Ibu yang bisa kita ini kan. Mungkin kita bisa menangis dengan dosa-dosa kita. Terbayang dosa itu Bapak Ibu. Apa yang telah kita lakukan itu terbayang dengan sendirinya. Kalau kita sudah mengikuti muhasabah, kalau tidak menangis berarti keras hatinya. Batu saja kalau ditetesin dengan air akan hancur. Maka hati manusia itu sangat keras. Maka kita sebagai manusia menjemput hidayah. Menjemput hidayah dan menjemput hidayah. Seberapa kasarnya seseorang, seberapa jahatnya seseorang, seandainya pasti suatu saat akan ada yang menyadarkan. Entah itu dari istrinya, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari tetangganya, entah itu dari lingkungannya. Pasti akan ada yang menyadarkan dirinya. Kita hanya bisa berdoa Bapak Ibu, semoga si A, si B, si C akan kembali ke jalannya. Pasti akan ada. Kenapa? Berapa banyak orang yang telah malang melintang di dunia kemaksiatan dan kembali ke jalannya. Sudah banyak kita saksikan. Maka dari itu Bapak Ibu, yang paling susah adalah mantan ustadz, bukan mantan penjahat. Mantan penjahat itu mulia Bu. Tapi kalau mantan ustadz, nauzubillah. Ya Bu ya. Nah, jadi dalam artian jadi ustadz itu bukannya enak. Ya. Karena apa? Apa yang dia ucapkan harus kembali kepada dirinya. Ya. Kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Ini kalimat atau ayat ini yang ditakutkan setiap ustadz. Kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Ya. Dalam artian apa? Apa yang kita ucapkan kembali kepada diri sendiri. Ya. Jadi kebohongan besar seandainya apa yang kita ucapkan tapi tidak kita kerjakan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini peringatan bagi kita semua. Dan dalam artian juga bahwasannya mari sama-sama kita kembalikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membersihkan hati kita dari sifat sombong, sifat riya, iri, dengki, dusta dan seterusnya, dan semoga Allah mensucikan diri kita di bulan yang sangat suci ini, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila
apabila yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.